Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz Abdul Somad tentang pemuda di zaman now, zaman saat ini yang ada hubungan tak jelas la yahwan rajulun ma'a ra'atin, tak boleh lelaki dengan perempuan berdua-dua illa ma'azi mahramatan, boyfriend, girlfriend. Saya 4 tahun nikah tak ada girlfriend. Kenapa tak ada? Sebab pelajaran Malaysia 5.000, belajar Indonesia 2.400, yang perempuan 300, lelaki 1.100. Saya termasuk yang kaya. Tapi alhamdulillah selepas balik bertemu dengan Allah, punya anak, jadi jangan pernah takut tidak ada jodoh. Kalau jodoh tak akan kemana, asal di gunung, kalau di laut, kalau gelap malam, cukup kalau film kata Allah, man from Mars, woman from Venus. Lelaki dari Mars, perempuan dari Venus berjumpa. Itu biasa orang lain orang saja. Itu sudah cerita makan. Masalah di gunung, bilang mereka cerita tentang planet Mars, Venus, betul. Maka mereka selalu takut bila tengok langit di atas, mereka tengok alien dan mereka. Tapi kita nak bercerita bahawa sesuatu yang mustahil kata Allah, inna ma'budu ala syai'an yang berlakukan. Maka jangan ada girlfriend, jangan ada boyfriend. Tak ada guna terkira kita nak merubah sikap. Ada yang ada girlfriend, malam ini buka handphone, cari namanya, bila apa guna yang bertazkirah pakai handphone. Nanti bila dia keluar, tulis dulu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, jauhkan kami dari ilmu yang tak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, hati yang tak takut, wa min nafsin la tasma', nafsu tak pernah kenyang, wa min du'atin la yusma', doa tak dikabulkan. Oh, maka pertama ilmu tak bermanfaat. Sebab tak jalan, maka bila ustaz kata buang girlfriend, buang boyfriend, bagi tahu dia, oh my girlfriend, malam ini aku mau nikah, esok pagi aku nak datang bilang kau tidak bisa. Dia berbalas, sesuai. Soalan saya, bagaimana nak nikah dengan janda yang sudah berhijrah, sedangkan keluarga saya tidak bersetuju dan tak ada restu dari ibu bapa. Janda belum ada anak, janda belum 5 tahun. Saya akan mengistrikan dia tapi dihalang oleh keluarga. Dan saya disuruh nikah dengan tawar lama saya. Dan Allah sahabat Nabi menikah. Kata Nabi, awak nak nikah? Ya Rasulullah. Dengan janda saya dengan janda. Saya nikah dengan janda. Halah nikah, kenapa tak nikah dengan gadis? Nabi pun kesal dia nikah dengan janda. Kenapa awak tak nikah dengan gadis? Itulah itu rahmatullah kita. Engkau boleh berjudi ramah. Kenapa nikah dengan janda? Kata dia, ya Rasulullah, Allah saya akan mati menikah. Adik-adik saya banyak. Kalau saya nikah dengan gadis belia, nanti mengkali dengan gadis. Tapi bila saya nikah dengan janda, nanti adik-adik saya boleh dengan janda. Jadi bila ada sebab, boleh nikah. Untuk yang pertama di first time, oke. Nanti kedua, baru saya pergi ke sana. Jelaskan pada orang tua, ayah, saya nikah dengan ini, seperti ini, baik, seperti ini. Tapi kita tak boleh kita sikap orang tua kita. Cakap kita mereka tengah cari orang lain yang boleh memahamkan dia. Ustaz kita, sahabat kita, orang tua yang cakap dia dengan saya. Apa hukum seorang suami meninggalkan istri selama 2 tahun?
tidak memberikan nafkah. Saya tidak tahu bagaimana di awal sosial hukum keluarga di Indonesia. Tapi kalau di tempat saya, lelaki selepas akad nikah dia baca silat akad. Bila saya meninggalkan selama 6 bulan, tidak membagi nafkah zahir dan batin, lalu perempuan pergi ke mahkamah syariah, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepadanya. Itu dibuat untuk mengikat lelaki supaya kaki dia terikat, supaya dia tidak boleh lama. Sebab kewajiban lelaki itu 5: nafkah, makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. 3 zahir, 2 batin. Bila tidak, maka dia ada hakim. Perempuan ada 6 wanita: ayah, datuk, abang, adik, abang ayah, adik. Maka perempuan mandi kepada wanita yang akan dibagi keputusan. Hukum mahar dibagikan ke orang lain. Mahar yang diberikan seorang lelaki kepada perempuan: aku terima, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Maka selepas diberikan mahar itu, maka menjadi milik perempuan itu. Boleh menjualnya, perempuan itu boleh mewakafkannya, perempuan itu boleh menyimpannya, perempuan itu boleh menghibahkannya. Cara itu milik dia. Itu perempuan yang menikahkan lelaki, maka harta perempuan punya. Apa beza harta lelaki dan harta perempuan? Harta lelaki, harta perempuan. Dalam harta lelaki ada milik perempuan, tapi dalam harta perempuan tak ada milik lelaki. Makanya perempuan boleh bagi zakat pada lelaki. Suami itu, dia orang susah sulit, suami itu. Sebab perempuan tak wajib memberi nafkah, tapi lelaki tak boleh bagi zakat sekaligus nafkah. Hai perempuan, istriku, ini akan bagi engkau nafkah, terus zakat nafkah. Sebab kewajiban oleh suami itu, ini masalah dia boleh jual, dia boleh tapi biasa dia tak jual. Sebab ada sejarah, ada cerita di balik cincin. Ustaz bagi nasihat agar para istri boleh memberikan kebenaran untuk para suami supaya mereka boleh berpoligami. Fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahilah perempuan yang baik-baik, masna 2, wa thulatha 3, wa ruba. Tak ada susah. Masna 2, thulatha 3, wa ruba 4. Tapi ada itu belum titik, belum pokok, kecuali fa'in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu takut tak adil, fawahidah, satu saja. Jadi laki-laki yang banyak itu takut perbedaan. Awak kenapa satu? Saya takut tak adil. Sebenarnya dia pun takut tak adil, satu lebih. Jadi Islam ini menghormati manusia sesuai fitrahnya. Bila dia mampu adil, dia mampu secara ekonomi, dia mampu secara batin, maka dia. Tapi bila dia tak mampu, satu saja. Oleh sebab itu, maka saya tak berani untuk bagi motivasi. Dibagi sebutkan ayat-ayat dari nanti Tuhan balik rumah bagi kamu dengan Tuhan. Engkau mau aku tunjukkan Allah yang menghantarkan ke surga. Apa itu? Izinkan aku menikah. Tak masuk. Izinkan yang luar biasa. Oleh sebab itu, maka memang ada perempuan yang tidak banyak. Umur saya 19 tahun, tapi jatuh pati dengan seorang
tak pernah pecah. Dia 19 tahun itu hati tapi tidak ada cakap. Senyum sekali saja. Solehah, salahkah saya mendoakan kebaikan untuk dia? Berdoa untuk dapat dengannya satu hari nanti. Saya khawatir awak berdoa nak ingin hidup dengan dia masa umur 19. Sementara awak masih masa panjang umur lagi. Sekarang dah hidup dengan dia sekarang. Lepas ini nak dengan Allah sekolah ke Turki. Nampak aku Fatmah Turki hidup maju. Doa itu tulis itu. Apa dia salah? Jadi kita berdoa ini, ya Allah, bagian 19, bagian 20, jangan ajarkan Allah. Cukup saja berdoa, ya Allah, bagilah aku yang terbaik untuk agama dunia. Coba kalau nanti besar, dapat yang sekarang tidak baca sekarang, tapi ibu berlama. Sekarang apa yang tak manis? Nanti lama di sini tidak tahu. Manis lagi maka. Yang doa saja ya Allah bagi aku yang boleh menolong aku untuk kebaikan dunia dan akhirat. Itu saja. Kalau memang doa nanti akan berhasil. Tapi kalau menurut Allah yang lebih baik daripada dia, kita tolak. Karena kita ini menyangka kita lebih paham daripada Allah. Al-zawj al-mar'atu as-salihatu allati tu'inu ala imani. Itu dia di sini. Al-mar'atu as-salihatu perempuan yang salihah allati tu'inu ala imanihi yang menolong iman dia. Itu dia. Yang boleh tolong iman. Kalau tak boleh tolong iman dia tak terus. Bagaimana menenangkan hati kedua ibu bapa jika mereka dalam keadaan marah? Dengan ibu bapa ini pertama diam. Yang kedua, yang ketiga, apa? Saya umur 70 tahun, umur saya 42 tahun. Apa bekerja dia sebenarnya? Bulan Maret lepas dia meninggal dunia, saya tak bisa. Sebab saya tak pernah tahu. Ya. Ibu ayah kita tak pernah memandang itu besar. Dia selalu melihat kita adalah bukan kecil yang paling pandai marah. Besok itu kita salah bila kita merasa kita besar. Allah saya tak pernah tengok saya seorang ustaz kampus. Dia tengok saya budak kecil yang pakai kita. Maka bila dia mahu sini, dia tak pernah pulang balik sebagai mati. Ya, saya tetap menganggap diri saya adalah budak kecil. Karena kita di mata mereka tak berfungsi. Kita adalah budak-budak. Sebab itu apa kita diam. Bila dia berhenti, ingat, apa aja yang saya bagi menghadapi orang tua. Satu kata saja. Kalau dulu yang menjadi orang, apakah boleh sholat jenazah dilakukan bermakmum jemaah perempuan? Apa hukumnya? Sholat jenazah menjadi orang. Yang tak boleh itu mengirim jenazah. Perempuan tak boleh mengirim jenazah. Hukumnya tak sampai lepas. Pesan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bila aku meninggal nanti, jangan mengiringi jenazah oleh perempuan. Itu satu sunnah dari Muhammad SAW. Kenapa begitu? Sebab kalau lelaki ini lelaki yang jenazah dengan jenazah pilihan. Lepas itu kali dia perempuan susah. Bila dia itu susah. Perempuan susah sampai mati. Makanya banyak perempuan selepas suami dia meninggal, dia jaga anak sendiri, dia tak nikah. Dia susah. Biasanya lelaki ada pun begini dulu.
salla 'alaiha, siapa yang ikut solat jenazah lalu qiraah satu jam. Wa man syahida jenazah hatta tudfana, siapa yang ikut solat jenazah hingga dikebumikan lalu qiraah dapat dua qiraah. Wa ma qiraah ya Rasulullah, aku dua qiraah itu ya Rasulullah. Bismillah jabalain bil azimain, seperti dua bukit yang besar. Ini hanya bagi lelaki. Makanya perempuan tak ada masa untuk wakil, masuk ke wakil lelaki. Jadi perempuan ada dua keluarga, ada dua orang yang menangis. Laisa minna man qalabal qulub wa saffal juyub. Siapa yang memukul-mukul pipi, menarik-narik rambut, menguyak-uyak baju, bukan keluarga Muhammad SAW. Mungkin di negeri kita Melayu saya belum pernah tengok, tapi di Mesir tengok perempuan ada perempuan anak ini kan lagi sebab mereka takut anak itu maka mereka tak ikut makam. Saya pernah ikut sekali pemakaman ada perempuan istri itu, dia masuk masuk mereka sebenarnya kalau pun kita diam dia tak juga masuk yang lain tapi saya siap masuk. Cuma nanti kalau semua nyata yang mencuri. Bagaimana kita cara menilai secara benar tentang ilmu para Muslim sekolah yang tumbuh macam cendawan, malah memberikan satu hukum yang berbeza dengan antara satu lain yang akibatnya membawa keliruan kalangan umat Islam. Kata Imam Malik bin Anas, guru Imam Syafi'i, kullu kalamin yuhmadu wa yutrak, semua cakap orang boleh diamalkan, boleh dicampak, dibuangkan, illa sahih hadal, kecuali yang ada di makam ini. Nabi Imam Malik itu di makam Rasulullah SAW. Cakap manusia boleh diamalkan, boleh dibuang, kecuali yang ada di makam ini. Hadis Nabi Muhammad SAW. Artinya cakap orang boleh diamalkan, boleh dibuang. Cakap itu salah malam ini, ambil yang baik-baik, yang buruk-buruk, yang ada di luar. Apa salah dapat wahyu? Kalau salah dapat wahyu, dia Nabi yang kedua-dua. Manusia biasa. Sedangkan Imam Malik bin Anas saja berkata begitu. Aku lagi kita manusia biasa. Ataupun cendekiawan yang berkata bertentangan dengan saya. Aku fikum amarin yang ditinggalkan oleh kamu dua perkara saja. Kita masaktu beriman oleh kamu perkara yang dua di Allah. Jadi mengatakan kamu tak akan sesat itu selama kita Allah Rasul nanti sunnah Rasulullah SAW. Apa kata Imam Syafi'i? Bila kamu berjumpa dengan fatwa lalu kamu nampak hadis sahih, insafal hadis fatwa Nabi. Bila nampak hadis sahih maka itulah masalah. Dan bagaimana Imam Syafi'i? Nabi punya anak namanya Fatimah. Fatimah punya anak namanya Sayyidina Husain. Husain punya anak namanya Ali. Husain punya anak namanya Ali. Ayah Husain anak, ayahnya Ali, anaknya Ali. Untuk membezakan Ali satu dengan Ali cucu, maka dipanggil dengan Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin. Zainal berbiasa, Abidin ahli ibadah, karena ibadah yang banyak. Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubuwah ditulis oleh Imam Ghazali, Ali Zainal Abidin sehari sujud 1000 kali. Maka dibilangnya dengan Imam As-Sajjad. Sajjad artinya banyak sujud. Tapi banyak sujud disebut As-Sajjad. 1000 kali. Dia pergi ke toilet. Nah, buang hajat. Maaf. Dia pakai baju. Lepas itu bila ada sembahyang, dia lepas bajunya di toilet tadi. Dia pakai baju lain. Anak dia berkata, ayah, kenapa ayah ganti baju toilet lagi tukar dengan baju baru? Aku kata dia, sebab tadi ada larangan tukar. Aku tadi ingin kaki yang itu.
yang melepaskan kilalan yang lingkar berkayu tentang bawah semua. Dan bagaimana orangnya saya kata anaknya, tapi Rasulullah pakai baju yang kita dia bawa sahabat. Bawa jangan fi'lihi wa qawlihi. Maka Imam Ali Zainal Abidin meninggalkan perbuatannya walaupun baik karena Nabi sunnah Rasulullah SAW. Bukan kita menakibul muhtadin, peringatan kepada orang yang tertipu, ditulis oleh Rasulullah. Perbuatan itu walaupun baik, tapi kalau bercangkang dengan sunnah Rasulullah, ditinggalkan yang lain bisa cicing Rasulullah SAW. Jadi kita bayar ikut Nabi Muhammad SAW. Apa boleh bisa dijawab? Dijawab bukan kaki ayam. Saya ingin menikah, kedua belah keluarga sudah bersetuju, tapi keluarga saya dan keluarga bakal itu mau kasih pernikahan besar. Kemudian walimah bersama, saya belum mampu untuk menanggung perbelanjaan. Jadi boleh tak berikan sedikit nasihat untuk saya? Yang nak saja keluarga, apa saya bagi saya berawal? Keluarga yang besar, keluarga yang besar. Keberkahan bukan pada yang besar. Awilih walau bisyahidin. Suatu ketika datang sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini pindah dari Makkah ke Madinah susah. Lepas itu dia berniaga dan dapat bentuk dia bernikah. Tangan dia pakai ada usus, ada kuning di tangan dia. Kuning bekas minyak wangi namanya za'faran. Kuning dia jadi pakai orang nikah. Kata Nabi, Abdurrahman bin Auf dia, apa nikah? Itu tangan awak ada bekas kuning. Kenapa tak sebut saja? Tak apa-apa. Awlim walau bisyadin, walau kenduri walau hanya seekor kambing. Mana seekor kambing bagi orang Arab itu jemputan 10 orang saja. 10 orang seorang Arab bila ada kambing 10 orang dia. Macam kita, itu kambing sekarang. Sekarang orang bila saya bagi Rasulullah SAW, ada satu pernah semua bagi saya begitu saja. Kata saya, kenapa Tuhan takut kami? Mana ada kolesterol dekat sini? Sini tak ada kolesterol di hospital. Walau peduli, walaupun hanya seekor kambing 10 orang cukup. Doanya, Barakallahu lakuma wa barakatuhuma wa jama'a bainakuma fi khair. Besar tapi tidak ada berkah selama riak dan riak tidak. Oleh sebab itu maka bagi syuhrah, maka kata Nabi SAW, aminu halamika, yang diam-diam, aminu bagi iklan, wajahku fi masjid, buat angkatnya di masjid, wablimu alaihi bidufu, pukulkan geram, marhaban. Marhaban ya Allah. Salat Allah yang cahaya mata dan cahaya mata adalah Nabi Muhammad SAW itu tidak dalam cahaya. Tapi sekarang dipukulkan ke dalam marhaban cahaya mata. Salat datang mempelai lelaki. Semua tutup waktu lelaki yang bercahaya. Itu keluarga ini. Apa berbakti lebih kepada kedua orang tua daripada kedua pakan bagi lelaki? Sebenarnya dia tak berbakti pada kedua, dia takut pada bini dia. Bila engkau berbakti pada imam engkau, biasa sebab engkau di dalam rahim dia sudah bersebut hari menyusu, meminum air susu badan dia selama 2 tahun. Lepas itu engkau berbakti pada dia, biasa, tak ada luar biasa. Tapi bila engkau berbakti kepada mertua, luar biasa. Sebab dia lah yang sudah memberikan anak gadisnya
yang dia kandung 9 bulan 10 tahun, dia lahirkan dengan nyawa, dia bagikan kepada engkau dengan Allah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas. Mana ada harta? Tapi dia ikhlaskan untuk engkau karena cinta, maka engkau balas cinta untuk itu. Cinta kepada orang tua biasa, tapi sayang kepada orang tua itu bagi luar biasa. Tapi jangan lebih sedikit. Bisa kalau ini lebih di sini, kalau lebih lebih. Tapi kalau lebih banyak di sini, bagaimana mungkin kita melebihkan dia? Sementara ini pun kata Nabi SAW ada yang kita gendong, dia buat kita dari bawah ke bawah sampai orang. Lalu segitu kita pergi kepada Allah, melakukan jumlah. Balik lagi kita tubuh dia, tak dapat membalas sekali. Jadi dia sangat berjuang ketika oleh sebab itu maka Allah berwali dari ihsan. Apa makna ihsan? Membalas lebih dari yang dia lakukan. Maka kalau ada anak-anak itu membalas lebih, takkan sampai mati dia membalas. Apa hukum ingat seorang berlainan jantina? Maknanya apa? Kita takut itu selalu ingat pada sesama jantina. Perlainan jantina dia lihat. Lelaki ingat perempuan ingat lelaki. Tapi dengan mengingatinya kita teringat Allah. Ia bilang, la talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Mengingat Allah hak, mengingat orang yang tak hak batil. Maka manakala ingat Allah tak banyak-banyaknya. Walladzina idza fa'alu fahishatan, kalau ada orang silap-silap melakukan fahsyah, Allahu anfusahum zakarullah. Apa beza fahsyah dengan zalamu anfusahum? Guna dadah, zalamu anfusahum. Mencuri, zalamu anfusahum. Membunuh, zalamu anfusahum. Fahsyah, seksual. Manusia ini kesalahan selalu buat fahsyah. Makanya sholat itu inna sholat adil fahsyah wal munkar. Kerana tidak ada seksual dan yang bukan seksual. Ada orang baik, selalu suami, sekolah ke anak yatim, tapi ada pula yang satu lagi, cakap dia tak ada kata materi muncul, tapi pilih. Kalau manusia yang baik adalah selalu inna sholat adil fahsyah wal munkar. Sholat tujuannya haji. Faman farada fihi al-hajja fala rafata wala fusuqa. Rafata seksual, fusuqa non-seksual. Salah dulu. Tadi mengingat perempuan yang tak mau berbeza dan tidak seksual. Bagaimana saya boleh melupakan ini? Banyak-banyak minta ampun dan tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina idza fa'alu fahsyatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah astagfirullah. Banyak zikir. Seribu kali kita juga lupa. Selepas istighfar kita juga lupa. Subhanallah, alhamdulillah, Allah, astagfirullah, salawat. Insyaallah tidur. Jaga tidur ingat pada pulang. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang berusaha melupakan ini demi untuk mendapati jalan kami. Apa janji Allah? Lanahdiyannahum subulana. Di situ ada berkelah, ada ujung nun tauhid. Lanahdiyannahum subulana. Pasti kami akan tunjukkan jalan kami. Ada orang godaannya ada orang cobaan kuasa, ada orang cobaan populariti, ada orang cobaan ilmu. Kebetulan engkau bukan beliau cobaan engkau mengenal berlainan menjadi itu ujian dari Allah Subhanahu. Dalam media sosial agama ada yang bergelar ustaz, ada bergelar hadir. Mohon sedikit
penerangan tentang gelar Habib. Ustaz dari bahasa Turki. Ustaz artinya guru yang besar, yang hebat. Guru bahasa India, guru. Kita ini banyak pakai raja, guru, itu dari India. Karena banyak peradaban dari raja, guru. Sedangkan bahasa Arabnya mu'allim, orang yang mengajarkan ilmu. Mu'allim, orang yang menghaluskan akhlak. Mu'allim, orang yang membuat menjadi beranak. Mudarris, orang yang menunjukkan. Murabbi, orang yang mendidik. Sedangkan ustaz dari bahasa Turki. Kalau di Mesir dikatakan kalau al-ustaz itu berarti profesor. Al-ustaz profesor. Maka Abu Sofyan tak usah pakai ustaz. Jadi kami yang pakai apa? Pakai malu. Habib yang dikatakan orang cinta. Orang yang kita cinta Habib. Kalau perempuan Habibah. Habibi kalau lelaki, Habibat. Di Mesir kayak kalau orang nak panggil lelaki perempuan panggil suami dia Habib, Habibi. Kalau dia sedang saya, tapi bila dia marah, dia makhluk. Maaf itu. Habib, dia disayangkan kita. Kenapa kita panggil Habib Rizik Syihab, Habib Umar bin Hafiz, Habib Ali Zainal Abidin? Kerana kita sayang kepada dia, kerana ada darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-asila ila qarabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku wilayah dengan asila ila qarabati. Menyambung silaturahim dengan keturunan Rasulullah. Lebih aku sukai daripada menyambung silaturahim dengan keturunan sendiri. Hadis riwayat Bukhari, ucapan Abu Bakar Siddiq. Mudah-mudahan kita termasuk yang sayang kepada keturunan Rasulullah.